Baik, saya lanjutkan kembali ya. Maaf tadi videonya putus. Saya lanjutkan kembali. Arti penting perlunya sebuah sistem informasi. Jadi, alasan berikutnya adalah pekerjaan tidak hanya satu atau monoton, tetapi semakin banyak dan luas wilayahnya. Yes. Kemudian kecenderungan manusia modern mencari alternatif untuk cadangan masa depan. Ya, kan orang semakin berinovasi, ya, mencari alternatif. Bagaimana nih pekerjaan biar pekerjaannya ini tuh bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, singkat, akurat, dan sebagainya. Kemudian orientasi hidup semakin jelas dan pemahaman manajerial semakin tinggi. Kualitas pekerjaan atau hasil karya berubah interpretasi dan dituntut setiap hasil pekerjaan untuk bisa cepat, cerdas, akurat, dan segera dimanfaatkan. Apalagi di era sekarang ya, apa-apa serba cepat. Kemudian persaingan dunia usaha makin keras dengan adanya pasar bebas dunia. Nah, itu adalah beberapa faktor yang kemudian menjadi alasan pentingnya sebuah sistem informasi. Berikutnya adalah faktor pendorong sistem informasi pada organisasi bisnis. Apa sih yang mendorong kemudian banyak organisasi bisnis yang kemudian membangun gitu ya atau mengembangkan sebuah sistem informasi? Yang pertama adalah perubahan ekonomi secara global, di mana manajemen dan pengendalian pada berbagai tempat di banyak negara. Ya. Kemudian yang kedua, tingkat persaingan di pasar dunia. Ya, jadi saingannya tidak hanya dalam negara saja, tapi sudah persaingan dunia gitu ya, antar negara nantinya saling bersaing. Jadi kalau misalnya nggak kemudian sebuah organisasi bisnis tidak kemudian mengembangkan sebuah sistem informasi, otomatis akan ketinggalan gitu, tidak mampu bersaing. Kemudian ketika unit-unit usaha yang berada di lintas negara, ya, unit usahanya udah lintas negara gitu, bukan lokal lagi. Yang keempat, sistem pengiriman produk antar negara. Kemudian faktor berikutnya adalah perubahan ekonomi industrial. Di elemen penting yang sangat berpengaruh terhadap perubahan ekonomi adalah pengetahuan dan informasi yang didasarkan atas nilai ekonomi. Jadi ya, bagaimana kemudian informasi itu bisa didapatkan informasi yang bermanfaat dan dan biayanya juga relatif tidak mahal gitu. Kemudian yang kedua, produktivitas, produk dan jasa-jasa baru, kepemimpinan, persaingan berdasarkan waktu, basis pengetahuan karyawan yang terbatas. Kemudian perubahan lingkungan bisnis, ini juga berpengaruh pada cara mengorganisir dan mengelola perusahaan, sehingga dengan teknologi informasi cara menciptakan nilai atau hasil produksi barang dan jasa juga berubah gitu ya. Ini juga berpengaruh gitu ya. Kemudian ruang lingkup sistem informasi itu berkaitan dengan organisasi, ya, terdapat 3 elemen kunci, yaitu orang, struktur dan prosedur, sama politik dan kultur ya atau budaya di organisasi tersebut. Kemudian manajemen, ya, manajemen menyelesaikan masalah-masalah bisnis dalam lingkungan bisnis. Mereka membuat strategi organisasi untuk merespon dan mereka mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan untuk mencapai strategi dan mengkoordinasikan pekerjaan. Mereka juga harus melatih kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya ada teknologi. Teknologi informasi adalah salah satu alat bagi manajer untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Teknologi yang dimaksud misalnya perangkat keras komputer yang digunakan untuk membantu aktivitas input, proses, dan output dalam suatu sistem informasi. Itu ruang lingkup sistem informasi ya, berkaitan dari organisasinya, dilihat dari orang-orangnya, struktur dan prosedurnya seperti apa, politik dan culture atau budaya kerjanya di sebuah organisasi itu seperti apa, kemudian manajemen, bagaimana manajemennya itu menyelesaikan masalah-masalah bisnis, ya, membuat strategi organisasi, mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangannya ya untuk mencapai strategi pekerjaan yang bagus ya, yang baik, kemudian ditunjang dengan teknologi informasi berupa perangkat-perangkat keras seperti komputer gitu yang membantu manajemen tadi untuk mengolah informasi sehingga menghasilkan sebuah informasi yang cepat, tepat, ya, efektif dan efisien.
Nah, sistem informasi dalam organisasi itu ada beberapa tingkat, ada tingkat operasional, tingkat pengetahuan, tingkat manajemen, dan tingkat strategis. Ya. Kalau tingkat operasional otomatis berkaitan dengan sistem informasi yang memonitor aktivitas mendasar dan transaksi dari organisasi. Contohnya kegiatan penjualan, penerimaan kas, perhitungan gaji, kemudian ada tingkat pengetahuan, sistem informasi yang mendukung pengetahuan dan data dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi mengontrol aliran kertas kerja, kemudian ada tingkat manajemen yang melakukan monitoring, pengawasan, dan tingkat strategis, di mana tingkat strategis ini adalah untuk mendukung kegiatan perencanaan jangka panjang, ya. Kemudian kita bahas end user computing. Sebenarnya ini adalah istilah ya, sebuah istilah yang kemudian muncul yaitu pada akhir tahun 1970-an. Alasannya apa? Karena meningkatnya minat user dalam mengembangkan aplikasi komputer mereka sendiri, sehingga dikenal dengan istilah end user computing. Nah, ini alasan EUC berkembang adalah yang pertama, kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Kemudian kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database, itu alasannya. Ya, jadi alasan kemudian end user computing ini berkembang, yang kemudian sampai sekarang itu akhirnya banyak berkembang sistem informasi yang memanfaatkan teknologi, ya karena berawal dari ini, kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user, ya karena orang-orangnya sibuk, karena permintaannya banyak gitu ya. Kemudian kecenderungan harga PC dan hardware dan memudahnya bisa dihubungkan ke server database-nya. Kemudian ini ada beberapa kategori EUC, ada end user non-program, user level perintah, programmer, personil pendukung fungsional, personil pendukung komputasi, dan program pemrosesan data, yang masing-masing kategori ini punya karakteristik. Silakan bisa dibaca ya. Kemudian apa sih manfaat dari EUC? Manfaat dari EUC adalah yang pertama pemindahan beban kerja, ya karena memang nantinya kan ada orang-orang yang kompeten ya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan bantuan teknologi komputer. Kemudian yang kedua, mengurangi kesenjangan komunikasi antara user dan spesialis informasi. Jadi apa sih itu spesialis informasi? Akan kita bahas nanti. Nah, spesialis informasi ini ada 5 ada 5. Ada analis sistem, ada pengelola database, ada spesialis jaringan, ada programmer, ada operator. Nah, siapa sih itu spesialis informasi? Ya tadi, pegawai perusahaan yang penuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Jadi orang-orang yang punya tanggung jawab IT-nya lah ya, kalau kita bilang tuh di situ IT-nya, yang terdiri dari ada si analisis sistem, ada pengelola database-nya, ada si spesialis jaringan, ada programmer, ada operator, yang masing-masing ini itu punya tugas masing-masing juga gitu. Punya tanggung jawab masing-masing juga gitu. Nah, ini ya ada analis sistem. Dia apa nih tugasnya? Oh, si analis sistem ini menganalisis masalah, merancang sistem secara umum, bisa menggunakan flowchart, DFD, diagram UML, menentukan software yang digunakan. Kemudian ada si pengelola database gitu ya. Ada spesialis jaringan, ada programmer yang nantinya membuat codingan-codingan program gitu ya. Ada operator. Nah, peran spesialis informasi dalam EUC yang pertama, spesialis informasi dan user bersama-sama mengembangkan sistem. Kenapa mereka bersama-sama? Iya, biasanya spesialis informasi ini akan mengembangkan sebuah sistem informasi ya berdasarkan kebutuhan dari si user. Yang biasanya yang akan pakai kan dari si user, dan yang tahu aplikasi yang mau seperti apa sih yang diinginkan ya si user. Maka antara spesialis informasi dan user dia harus saling bekerja sama.
ya, bersama-sama untuk membangun sistem. Yang kedua ada spesialis informasi akan melaksanakan peran konsultasi. Resiko dalam emosi, yang pertama sistem yang buruk sasarannya